Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabarnya nih? Alhamdulillah kalau anak-anak ibu pada sehat semuanya. Buat ayah bunda, ibu doakan semoga sehat-sehat selalu ya. Amin ya Allah. Anak-anak ibu mau tanya nih, hari ini ada yang tahu tidak? Ada acara apa di sekolah kita? Oh iya, benar sekali. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan drama. Ayo, siapa yang tahu judul drama kita hari ini? Iya, betul. Pak Petani yang Sombong. Nah, di dalam kegiatan drama ini nantinya akan ada yang berperan sebagai Pak Petani, beruang, kelinci, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa dulu ya bersama-sama, yaitu doa mau belajar. Ayo anak-anak ibu semua angkat tangan. Jika berdoa, lipat kaki, angkat tangan, mana tangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa zidni huda. Alhamdulillah, jadi kita sudah berdoa bersama-sama. Sekarang tibalah saatnya kita untuk melihat kegiatan acara kita berikut ini. Pada suatu hari di desa yang terletak tak jauh dari kaki bukit, tinggallah seorang Pak Petani dengan tanah kebun yang sangat subur, sehingga jika ia ingin menanam tanaman wortel atau tanaman lainnya tumbuh dengan sangat cepat. Pak Petani setiap harinya selalu menjaga dan merawat tanamannya dengan baik, mulai dari pagi hingga petang, sehingga membuat tanaman-tanaman Pak Petani tampak baik dan menyehatkan untuk dimakan. Di suatu siang yang amat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman Pak Petani yang amat subur oleh kawanan kelinci yang sedang mencari makan. Kawanan kelinci pun menghampiri Pak Petani yang sedang membersihkan rumputnya di sekitar tanaman. Salah satu kelinci berkata, "Hai Pak Petani, aku lihat tanaman wortelmu amat segar. Bolehkah aku memintanya sedikit untuk aku dan teman-temanku yang sedang kelaparan mencari makan?" Kelinci bertanya dengan wajah yang girang, berharap Pak Petani memberi sedikit wortelnya. Dan Pak Petani menjawab dengan wajah ketus, "Enak saja, aku menanam semua ini dengan susah payah. Setiap pagi dan petang aku selalu menyiram dan merawatnya. Lalu tiba-tiba kamu datang untuk memanennya tanpa ada membantu aku dan merawat tanaman wortel ini." Kelinci menjawab, "Aku hanya meminta sedikit saja.
wortel, tetapi tidak ada yang tumbuh. Dan di saat di sana kami melihat ada dari kejauhan ada tanaman wortelmu yang subur dan segar. Pak petani pun menjawab, lantas aku harus peduli denganmu, memberi sebagian wortelku untukmu dan teman-temanmu. Oh tidak, aku tidak akan memberikannya. Kelinci pun menjawab, mengapa kamu sangat gigih Pak petani? Semua tanamanmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin darinya, mana mungkin tanaman wortelmu ini bisa tumbuh dengan sangat subur. Pak petani kembali menjawab, siapa bilang? Semua tanaman aku ini, aku yang merawatnya setiap hari, mulai dari pagi dan petang, sehingga tanaman-tanamanku ini tumbuh dengan baik dan amat subur. Salah satu tanaman bunga yang ada di sekitar kebun Pak petani berkata, jangan sombong seperti itu Pak petani, kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunia-Nya juga. Benar tidak teman-teman? Iya benar, betul itu Pak petani, sahut tanaman lainnya yang ada di sekitar kebun Pak petani. Tak selang berapa lama, hewan-hewan lainnya pun melintas dan melihat perdebatan antara Pak petani dan kelinci. Mereka mencoba untuk membantu menyelesaikan dan menghentikan perdebatan itu. Salah satu hewan, yaitu seekor beruang, berkata, kelinci, ada apa ini? Kok pada ribut seperti ini? Coba jelaskan kepadaku, tanya beruang dengan rasa penasaran. Kelinci pun menjawab, Pak petani sangat gigih dan sombong. Kami hanya meminta sedikit saja wortel padanya. Kami tidak bermaksud untuk meminta semua tanaman Pak petani yang ada di sini. Tapi beliau tidak memberikannya. Bahkan beliau marah-marah dan mengatakan bahwasanya semua tanaman ini adalah semata-mata hasil kerja kerasnya. Padahal semua tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Pak petani, mengapa kamu bersikap seperti itu? Memang betul bahwa tanaman ini adalah hasil kerja kerasmu. Tetapi kita tidak boleh mengingkari bahwasanya tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untukmu. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita, ada baiknya rezeki yang kita peroleh itu kita berikan kepada makhluk yang membutuhkan, agar kita bisa hidup untuk saling berbagi dengan yang lain. Benar Pak petani, tidak ada salahnya kita saling berbagi dan saling menolong kepada makhluk yang membutuhkan, sahut singa dan harimau. Iya, betul itu, akan menambah rezeki kita. Kukuruyuk, sahut ayam juga menimpali. Pak petani merasa tersudutkan oleh perkataan beruang. Hei beruang, sudahlah, tidak usah ikut campur dan tidak usah kau mengajariku. Aku lebih paham dan aku lebih mengerti karena aku ini manusia yang berakal. Bukan seperti kalian, hanya seekor hewan yang hanya tahu untuk makan saja tanpa mau berusaha. Besar sekali perkataanmu Pak petani, sahut sapi yang merasa tersinggung. Sekiranya kamu sadar bahwa kita tidak boleh hidup sendirian di bumi ini Pak petani, sahut burung dan kura-kura. Melihat Pak petani mulai tersudutkan oleh perkataan hewan-hewan lainnya, kelinci mengambil
Di saat malam tiba, terdengarlah suara petir yang sangat kuat di atas bukit dan membangunkan semua makhluk hidup yang tinggal di sekitar bukit. Tak selang beberapa lama, hujan pun turun dengan sangat derasnya dan membanjiri di sekitar bukit, termasuk kebunnya Pak Petani. Semua tanaman terendam air hujan. Keesokan paginya, semua makhluk hidup terkejut dengan keadaan kebunnya Pak Petani. Mereka melihat kebunnya Pak Petani sudah terendam air dan rusak, sehingga tidak ada satu tanaman pun yang selamat. Lalu Pak Petani datang dan sangat terkejut melihat keadaan kebunnya. Beliau sedih dan menangis melihat tanamannya rusak. Beliau teringat akan perselisihan yang terjadi kemarin. Beliau sangat menyesal atas sikap dan semua perkataan yang telah diucapkannya. Andai kata waktu bisa berulang kembali, beliau ingin memberikan tanaman tersebut kepada kawanan kelinci. Namun sayang, semua telah terjadi dan waktu tidak bisa berulang kembali. Nah, anak-anak ibu, dari cerita drama tadi, apa hikmah pelajaran yang bisa kita ambil? Ayo, siapa yang tahu angkat tangannya? Iya, benar. Pertama, kita tidak boleh pikir untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Yang kedua, kita tidak boleh sombong karena semua rezeki dan karunia yang saat ini sedang kita rasakan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita tidak boleh menghina ataupun merendahkan makhluk lainnya, karena kalau kita merendahkannya berarti kita juga merendahkan Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan melihat penampilan pentas seni dari teman-teman kita, yaitu gerakan dan tari dengan judul lagu Menanam Jagung. Baik, saya akan membacakan cerita mengenal jenis-jenis hewan dan tanaman. Di pagi yang cerah, ada si raja hutan lagi berjalan. Singa halo, perkenalkan, nama saya Singa, si raja hutan. Saya memiliki kaki 4
dan memiliki ekor. Bunyi suara saya aum, aum. Tak selang berapa lama, melintaslah binatang yang lainnya. Kelinci. Hai, kami adalah kelinci. Kami senang hidup berkelompok. Di hutan, kami mendapat cukup banyak makanan. Kami berjalan dengan cara melompat-lompat. Dan aku adalah si harimau yang selalu mengaum jikalau lapar. Semua hewan yang tinggal di hutan, jika mendengar aumanku, mereka pasti langsung berlari. Kami adalah sekelompok burung yang tinggal di perpohonan. Kami adalah burung. Sebagian tubuh kami memiliki warna yang indah dan kami memiliki sayap untuk terbang. Bagaimana, Bang? Inilah nah, perkenalkan, aku adalah ayam jago. Aku yang selalu membangunkan para hewan penghuni hutan jikalau pagi telah tiba. Suaraku berbunyi seperti kukuryu, kukuryu, kukuryu. Inilah kami makhluk yang kecil, ukurannya dari yang lain. Kami adalah lebah. Mana lebah? Oh, kami memiliki warna yang indah di lingkaran tubuh dan kami juga menghasilkan madu. Aku adalah ulat yang berwarna hijau serta senang memakan dedaunan dan keping yang memiliki warna yang cantik. Inilah kami, sang lebah. Kami adalah zebra. Di bagian tubuh kami ada garis-garis.
yang mengelilingi sehingga membuat tubuh kami terlihat indah. Aku adalah jerapah. Aku memiliki leher yang panjang dan bertubuh tinggi. Aku suka memakan daun. Inilah kami, hewan dan tanaman yang hidup saling berdampingan di hutan, dan kami adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.